mungkin di tahun-tahun sebelumnya ibaratnya akses terhadap perempuan itu masih rendah ya. Kayak kerja untuk perempuan juga rada susah, cuti haid, cuti melahirkan mungkin susah atau gimana. Ada beberapa juga bahkan sampai sekarang masih ada loh yang kayak ketika kamu berjuang untuk diri kamu sendiri, mendapatkan apa yang kamu mau, yang kamu impikan, itu kayaknya kamu udah jadi pahlawan buat dirimu sendiri deh, ya nggak sih? Halo, selamat pagi, selamat siang, dan selamat malam. Aku Merah dan aku Jingga kembali hadir di Merah Jingga Podcast. November itu Hari Pahlawan, betul nggak? Yes. Selalu gitu. Oke, tapi kalau misalnya ngomongin soal pahlawan ya, ketika zaman sekolah dulu tuh pasti kayak, bentar kok, aku kayak deja vu gitu ya, kayak pernah ngomongin ini. Mungkin segmen yang lain ya. Bener sih kalau misalnya ngomongin soal pahlawan kan kayak dari zaman sekolah kita dicekokin lah ya, yang namanya pahlawan tuh yang memberikan jasa untuk negara, yang berjuang, yang gugur di medan perang gitu. Tapi itu masih related nggak sih kita kita aplikasiin di zaman sekarang? Ya tentunya pastinya sih kalau menurut aku masih relate ya. Karena dengan mereka berjuang itu sehingga kita bisa seperti ini, berdiri di atas tanah ini nih. Kita lagi ngelakuin ini, kita bebas untuk ngomong kayak gini tuh ya awal mulanya dari awal dulu gitu kan. Maksudnya kayak semua itu kan dinamis kan, berjalan gitu. Hingga sampai saat ini pastinya ada banyak orang di belakang sana yang di masa-masa yang terdahulu ini udah berjuang gitu lah. Dan saatnya kita nih ikut juga berjuang di zaman yang sekarang. Nah itu maksudnya. Jadi kayak ketika ya alhamdulillah ya Indonesia meskipun masalah segala macam, tapi kayak kita udah merdeka nih, dalam artian kita udah nggak berperang, udah nggak bertumpah darah segala macam gitu kan, walaupun ya masalah yang lain ada gitu. Ya. Tiap negara tuh kayak masih ada masalah ya. Bener. Gak ada yang kayak langgeng gitu aja gak ada masalah tuh, malah jadi heran. Kok bisa gak ada masalah? Apa karena diem? Gak ada yang berani ngomong atau gimana gitu kan? Nah itu dia. Cuman ya back then kalau misalnya kita kalau misalnya kamu tadi bilang bahwa oke, kita sekarang berjuang sesuai zaman gitu. Nah ini nih yang di umuran segini ya kayaknya berapa sih kita? 20 plus something lah ya. Iya. Masih under 30 kok. Kita nggak pernah tahu bagaimana rasa sakitnya kena bambu atau kena tembakan atau apa gitu ya. Dan memperjuangkan satu negara gitu. Cuman untuk zaman sekarang tuh kayak kita juga berdarah-darah nggak sih untuk mempertahankan atau mungkin juga mendapatkan apa yang akses sedang yang kita perjuangkan gitu. Iya sih, karena semua tuh pasti butuh jalan ya. Yes. Butuh jalan, butuh pengorbanan. Dan iya sih, nggak semuanya tuh berjalan mulus dan lancar tanpa halangan gitu. Apakah kita sudah berusaha untuk meneruskan jasa pahlawan? Bisa dibilang kayak gitu. Tapi ada satu hal sih, ini meme-nya kayak mungkin kamu udah tahu sih. Waktu pas awal pandemi COVID kita sebenarnya sudah menjalani sudah berjasa loh seperti pahlawan dengan kita berdiam di rumah. Gitu. Ya untuk sekarang gitu. Untuk sekarang relate. Cuman untuk bener-bener untuk kehidupan yang kamu jalanin, kita berjuang di jalan masing-masing gitu loh. Dalam artian kayak kita nggak muluk-muluk untuk mempertahankan Indonesia, mempertahankan negara gitu, mempertahankan diri sendiri dalam kondisi yang kayak gini aja tuh kayak gila ya, capek banget.
Sudah kuduga, capek banget. Capek banget dan kadang ngerasa kayak apa ya, rasa sakitnya tuh bukan sakit fisik gitu loh, tapi lebih ke emosi, lebih ke hati gitu nggak sih? Sakit batin. Apalagi mungkin ketika kamu sekarang nggak kerja, mati-matian nyari kerja, belum ada yang keterima, itu kayak wah gila nih, mau bertahan berjuang untuk tetap hidup aja tuh kayak butuh effort yang lebih gitu. Ya nggak sih? Jadi curhat nih. Tapi ya that's life ya, itulah kehidupan gitu. Dan apa ya, pahlawan, mengenang jasa pahlawan dan mencoba untuk meneruskan jasanya di era sekarang. Entah bisa dibilang, inget yang kata Soekarno nggak sih? Aku lebih mudah berjuang karena melawan bangsa asing. Tapi perjuangan kamu akan lebih berat karena kamu akan melawan Bangsa bangsa sendiri gitu. Ya mungkin apakah persaingan dalam banyak hal, dan ya senggol bacok juga termasuk juga, saingan di tempat kita kerja juga kita kudu, ya ada banyak orang licik di luar sana juga lah yang kita nggak pernah tahu gitu. Dan kenapa dia sampai seperti itu kita juga nggak pernah tahu gitu loh. Mungkin ada sesuatu juga di diri kita, itu bisa jadi juga, atau memang orangnya seperti itu juga bisa juga. Dan ketika yang tadi kamu bilang hidup zaman sekarang tuh juga kayak berdarah-darah juga, sama aja sama dulu gitu. Cuman bedanya kalau sekarang mungkin lebih ada banyak jaminan lah ya. Ada banyak hal yang, tapi ya nggak mesti juga sih, kayak misalkan ya ketika kita ada apa-apa kayak ada pemerintah yang bantuin gitu, tapi itu juga nggak semuanya masyarakat juga bisa menikmati gitu. Entahlah apakah jangan-jangan masih sama ya, cuman beda rezim, beda apa sih ya, namanya juga berevolusi ya, berevolusi kan hanya memutar kembali. Ketika yang awal runtuh, ada yang naik, nanti suatu saat juga runtuh, ada yang naik lagi kayak gitu kan, revolusi. Aduh, ini ngomongnya jadi kayak sedikit takut sih aku. Hati-hati loh. Iya, tapi ya gitulah. Jadi kayak ketika mungkin kamu ngerasain kok kayaknya sekarang juga berdarah-darah, butuh perjuangan macam-macam ya that's life gitu loh. Mau hidup di tahun berapapun seperti itu gitu. Hanya tinggal kita ya udah gimana caranya berjuang lebih baik lagi aja. Kayak contoh, mungkin di tahun-tahun sebelumnya ibaratnya akses terhadap perempuan itu masih rendah ya. Kayak kerja untuk perempuan juga rada susah, cuti haid, cuti melahirkan mungkin susah atau gimana. Ada beberapa juga bahkan sampai sekarang masih ada loh yang kayak kamu nggak bisa cuti melahirkan, jadi kamu kalau hamil ya resign. Kamu nanti kalau udah selesai, misalkan anaknya udah gede, daftar kerja lagi nggak apa-apa. Tapi kan saingannya banyak gitu loh. Intinya kamu gak bisa cuti, itu masih ada. Dan gimana caranya kita sebagai perempuan nih, kebetulan kan perempuan ya kita berdua gitu, memperjuangkan itu juga biar kita bisa lebih merasa nyaman aja. Nyaman dalam artian kita bisa melakukan pekerjaan, melakukan aktivitas kita tuh bisa sama rasanya, sama level, maksudnya levelnya tuh dalam artian tidak ada yang tersakiti ya. Dibandingkan dengan laki-laki gitu, karena kita tahu laki-laki kan nggak pernah menstruasi gitu. Dan ketika kita berjuang untuk itu ya kita membuat di era sekarang yang kita ini jadi lebih baik lagi gitu. Dan tentunya setiap era kan juga pengennya lebih baik. Sepertinya di zaman dulu para pahlawan kita yang perang, karena ngerasa dulu ketika dijajah tuh nggak nyaman gitu kan, mereka sadar itu, jadi berjuang untuk itu. Dan this is our time gitu loh, untuk kita berjuang nggak cuma mikirin untuk diri sendiri, tapi juga untuk orang lain juga gitu. Wah, super sekali. Luar biasa. Hari pahlawan. Aduh. Tapi ya mungkin ini juga saatnya yang apa ya? Ya mungkin pemikiran kita beda ya sekarang dan juga dulu ketika zaman sekolah. Ya yang namanya pahlawan tuh ya itu tadi yang berperang dari gitu. Ketika sekarang udah di level ini tuh kayak
kenapa ya? Kenapa zaman dulu kita selalu berpikiran bahwa yang namanya pahlawan ya yang seperti itu tadi gitu? Karena ya mungkin taunya itu ya, karena kita masih kecil, belum tahu arti perjuangan. Taunya dikasih duit sama orang tua ya. Sekarang kita sadar, wah orang tua aku dulu berjasa banget untuk kehidupanku gitu. Nah, Bagi aku yang seperti itu gitu. Iya. Nah, yang kayak kamu bilang tadi tuh, itu nggak ada loh di apa sih namanya? Di KBM ya? Apa sih namanya? Mata pelajaran. Kenapa nggak ada gitu? Ya mungkin karena pelajaran sejarah. Pahlawan itu kan sering disebutnya di pelajaran sejarah ya. Yes. Sejarah itu kayak cerita di yang masa lalu gitu loh. Kalau yang kayak gitu mungkin kalau yang aku omongin tadi tuh mungkin lebih ke arah materi yang lain gitu kali ya. Cuman ya sih nggak pernah ya. Nggak pernah loh. Kayak akhlak lagi apa sih namanya, kayak pelajaran moral aja tuh kan juga sekarang lagi diperhatiin juga gitu kan. Dulu kenapa nggak dari dulu? Padahal ya, dan itu kan sesuatu yang sehari-hari tuh kita lakukan, kita laksanakan gitu loh. Dan yang namanya moral itu kan penting banget untuk membentuk karakter anak bangsa. Ciela. Gimana mau terbentuk karakter yang baik ketika memang nggak menghargai orang-orang yang berjasa di sekitarnya, salah satunya pahlawan ataupun juga ya pahlawan yang lain gitu. Itu kan penting juga. Menghargai orang ya. Yes, Menghargai. betul. Jadi ya nama pahlawan itu bukan yang hanya ya memang sih ada banyak, ada pahlawan revolusi, ada pahlawan apa sih? Bukan pembagian dari nama pahlawan itu sendiri kan ada banyak ya. Wih, ini kita memasuki pelajaran sejarah. Ya, ini nih. Cek, coba. Saya nggak terlalu hafal, jadi mohon maaf. Ya, kayak ada pahlawan nasional. Nah, mungkin kalau misalkan di mata pelajaran waktu masih sekolah kan lebih ke arah nama-nama pahlawan nasional gitu kan. Ya, kayak gitu. Tapi, sekali lagi, mungkin orang sekitar kamu itu adalah yang telah berjasa untuk kamu. Jadi juga pahlawan dong untuk kamu gitu. Ya kan. Terus juga yang jelas sih waktu SD tuh yang aku inget ya, kalau udah suruh nyebutin nama-nama pahlawan, tahu nggak sih? Aku punya tips untuk kamu. Apa tuh? Ingat aja nama jalan di rumah. Di rumahku kebetulan nggak ada. Karena jalan di kotamu gitu deh. Lebih ke langsung nama daerah gitu sih, nggak ada pakai nama pahlawan. Tapi itu bener sih. Nama bandara gitu. Nama bandara. Ya, bahkan kan? kayak pahlawan-pahlawan Indonesia tuh ada loh yang dipakai namanya di luar negeri. Iya, ada yang Soekarno Street ya kalau nggak salah ya. Ya kan di Belanda ya kalau nggak salah, apa di Jerman gitu. Terus aku lupa di Rusia juga ada deh kayaknya. Jalan Soekarno. Sebegitu ininya pemerintah sana sampai menjadikan nama pahlawan Indonesia tuh menjadi nama jalan di sana. Berarti kan memang ya meskipun kita dijajah juga sama mereka, tapi ternyata pahlawan-pahlawan ini tuh berjasa juga loh buat mereka gitu loh. Jadi ya kita harus sangat menghargai. Ini ada 7 tempat di dunia yang menggunakan nama Soekarno. Oke. Salah satunya di Rusia. Jadi ada satu tuh ada Masjid Biru Soekarno di Rusia, Soekarno Park di Meksiko. Aku nggak tahu dibacanya apa. Parque, Park Q mungkin ya. Mungkin Soekarno Park. Terus ada Monumen Soekarno di Aljazair, ada Rue Soekarno di Maroko, Soekarno Square di Pakistan, Soekarno Bazar di Pakistan lagi, Ahmad Soekarno Street di Mesir. Oke. Tuh, nama pahlawan Indonesia yang ada di sana ya. Luar biasa. Ya. Berarti memang hubungan baik dari pahlawan itu sampai akhirnya dijadikan nama jalan di sana, dan itu kan long last ya hubungannya. Iya, benar. Sampai ke pemerintah yang sekarang gitu. Kalau misalkan nggak ada pahlawan-pahlawan ini, nggak tahu deh apakah hubungan Indonesia akan sebaik sampai sekarang ke mereka-mereka gitu. Karena hubungan baik bilateral ke negara itu kan penting banget gitu.
ya politik lah, aku nggak mau ngomongin kayak gitu-gitu kan karena nggak terlalu ngerti juga gitu, cuman itu penting banget gitu. Terus jadi kan itu tadi ngomongin pahlawan tuh, kalau menurut kamu sendiri pahlawan itu apa? Wow. Pahlawan ya? Pahlawan Mikir dari sudut pandang merah. Kalau tadi kan aku tuh udah nyebutin pahlawan kalau menurut aku yang sekarang gitu ya. Kalau menurut kamu? Iya sih, balik lagi ke kita nggak bisa mendefinisikan pahlawan itu sebagai orang yang berjuang di medan perang, berdarah-darah atau apa gitu. Cuman untuk sekarang ini, ketika kamu berjuang untuk diri kamu sendiri, mendapatkan apa yang kamu mau, yang kamu impikan, itu kayaknya kamu udah jadi pahlawan buat dirimu sendiri deh. Ya nggak sih? Oke. Tapi ada satu lagi nih aku mau notice. Di lagi masa pandemi gini, aku ngerasa tenaga kesehatan tuh juga termasuk pahlawan sih. Banget. Tenaga kesehatan, terus ya pokoknya yang berurusan sama COVID ini, berjuang di garda depan itu, gila keren banget. Meskipun banyak masyarakat nggak notice ya, atau lebih tepatnya, ya itu kan kerjaan kalian tuh Iya. disumpah untuk itu. Ya tapi mereka juga manusia gitu loh. yes. Dan kalau misalkan nggak ada mereka yang nanganin juga, gila angka kematian pasti tinggi banget gitu. Apalagi ya angka kematian dari tenaga kesehatan sendiri juga cukup tinggi ya untuk Indonesia gitu. Ini kayak semangat untuk pahlawan di pandemi COVID-19 ini. Termasuk juga ini loh, yang penjual online, terus juga ojek online. Pahlawan banget, bayangin ketika kamu harus di rumah aja, mereka yang bawain makanan untuk kamu. Jasa-jasa mereka, ya meskipun kita bayar ya, tapi tetap aja bayangin kalau nggak ada itu. Iya, kita aja Nggak ada takut ini. buat keluar rumah kan, Yes. sedangkan mereka kayak kesana kemari gitu. Ya karena mereka untuk makan dan untuk hidup gitu loh. Iya. Bolehkah aku menyebut mereka pahlawan di saat sekarang? Bisa banget sih, Bisa karena ya nyatanya mereka sangat berjasa untuk hidup kita sekarang ini gitu. Dan membantu para penjual juga ibaratnya kan gitu, yang nggak bisa buka tokonya, Iya restorannya. bener, untuk kamu yang mungkin punya jualan online gitu ya kan, yang ngirimnya pakai GoSend segala macam gitu. Kalau misalnya nggak ada mereka, terus kayak kamu harus ngirim sendiri kan nggak mungkin juga gitu. Iya, benar banget. Kurir, paket, sekarang lagi banyak banget nih pasti. Jadi semangat untuk para pahlawan saat ini. Dan bahkan termasuknya kalau kamu ingat, pahlawan itu juga ada sebutan loh, pahlawan devisa untuk para TKI dan TKW. juga TKW. Itu juga. yang sebenarnya apa ya, harus kita sadari, mereka sangat membantu negara ini gak sih? Iya sih, termasuk bagian itulah. Cuman sering dipandang rendah. Banget. Nah itu, ya nggak tahu juga sih ya kenapa. Tapi ya intinya jangan menganggap rendah setiap pekerjaan sih. Karena mereka juga berjuang loh untuk kehidupan mereka, Yes. untuk ya bahkan sehingga menyumbangkan devisa untuk negara juga gitu loh. Cuman ya itulah. Iya. Ketika di sini orang-orangnya pada nganggur gitu ya, masih menyalahkan pemerintah lah, masih nyalahin orang-orang lah gitu. Sedangkan mereka tuh kayak struggling di luar sana Yes. dengan pekerjaan yang luar biasa. Tapi kayak kita masih nganggap mereka, ya apa sih jadi TKW, TKI tuh gitu. Sedangkan lu udah jadi apa lu di negara sendiri gitu ya gak sih? Tapi apakah itu berarti negara kita kurang lowongan kerja? Aku kurang ngerti sih, maksudnya kayak ketika lulusan sarjana, lulusan SMK dan sederajatnya banyak, tapi tidak terserap oleh lapangan kerja. Nah ini tuh kan ada tuh kayak teori gitu yang bilang sebenarnya apa ya, kesuksesan satu pemerintah ketika lapangan pekerjaan itu lebih banyak daripada pengangguran atau yang nggak kerja, atau sebaliknya gitu loh. Kan
pengangguran bukan berarti nggak ada pekerjaan juga. Apakah karena memang mereka belum menemukan tempat yang tepat, Yes. atau ya lapangan kerjaannya nggak ada gitu. Tapi ya, Tapi ya nggak bisa nyalahin pengangguran juga sih. Iya sih. Tapi sebenarnya bisa juga sih kayak mungkin nih bisa ngajak untuk kerjasama apa sih namanya, kerjasama bisnis. Siapa tahu bisa mengentaskan kemiskinan ya, bisa mengentaskan ini, memberikan lapangan kerja. Kayak mungkin kamu bikin bisnis bawang goreng gitu, terus butuh orang nih yang bisa untuk bantuin kamu dalam menggoreng dan mengemas, bahkan menjual, nge-selling dan segala macamnya. Itu kan juga berarti kamu sudah memberikan lapangan kerja kepada orang-orang sekitarmu juga. Kamu bisa jadi pahlawan juga loh untuk mereka. Ya, mungkin kelihatannya sederhana kali ya. Yes. Pahlawan tuh nggak muluk-muluk sih, kayak ya itu tadi yang udah kita bahas. Dan pekerjaan itu juga sebenarnya bisa jadi ada banyak pekerjaan, cuman nggak sesuai aja dengan orang tersebut gitu loh. Nah itu nggak sesuainya entah emang dari orangnya atau memang ilmunya dia tuh terlalu tinggi. Jadi kayak aduh, bayangin deh kamu misalkan lulusan teknik sipil, ada lowongan kerjanya sebagai pemotong bawang. Nggak sesuai. Mikir nggak gitu maksudnya? Banget lah. Iya, yang mau ngasih kerjaan juga kayak mikir kan, aduh kualifikasimu gede banget, saya nggak butuh itu, saya nggak butuh orang yang potong bawang terlalu presisi atau gimana gitu, yang penting bisa motong aja gitu. potong bawang terlalu presis. Tapi banyak loh sekarang yang memang kayak banting setir gitu untuk ya demi tetap bisa makan gitu kan, meskipun yang kamu bilang tadi dia kualifikasinya terlalu tinggi gitu. Cuman ya gimana, apa boleh buat gitu. Ya mungkin ini adalah salah satu momen yang memang harus kita jalani gitu, dengan kita menunggu mungkin kesempatan yang lain yang lebih baik gitu kan. Jadi bisa jadi pengalaman kerja juga ya. Pengalaman kerja, jadi gimana caranya kita memotong bawang dengan baik. Atau ya intinya tuh bisa gimana cara berkomunikasi dengan sesama rekan kerja, sesama kepada bos, kepada pelayanannya. Itu kan juga bisa sebagai apa ya? Ya, jadi inilah pelatihan gimana kita untuk tempat kerja yang lebih gede lagi nantinya gitu. Tapi bisa jadi juga ternyata memang kamu yang bisnis bawang gorengnya gitu loh. Itu juga kayak ya tinggal ini aja sih, hanya berharap aja sih segala hal itu dimudahin dalam artian juga hak dan kewajibannya terpenuhi gitu aja sih. Kayak misalkan kita nih mau bikin mau bikin bisnis juga ya dilancarkan lah dalam perizinannya, ada rules yang jelas gitu loh, nggak yang tiba-tiba nggak bisa gitu, kayak gitu sih. Ini ngomongnya jadi kemana-mana gitu ya. Karena ngomongin pahlawan yang mana seseorang yang berjasa gitu kan kepada kita, apalagi di masa pandemi gini, yang mana banyak unpaid leave juga. Siapa tahu ternyata orang tetangga kamu adalah pahlawan untuk kamu juga, who knows gitu kan? Iya. Berarti intinya adalah kayak kita harus menghargai setiap apapun kebaikan dari orang gitu kan. Yes. Karena bisa berarti itu menyelamatkan hidup kamu. Betul. Menghargai Gitu. jasa orang juga. Dan bahkan menghargai dirimu sendiri yang sudah berjuang hingga saat ini. Jadi menurut kamu pahlawan itu pahlawan nasional aja atau mungkin ada yang lain lagi?